Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal arda wa ma fiha lil insan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil insan wa ala alihi wa sahbihi sabiqina bil iman, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, berdasarkan hasil research Universitas Columbia Amerika Serikat bahwa Indonesia tercinta ini berada pada wilayah The Black Area Disaster, zona yang akumulasinya menimpa kerusakan bumi. Belum lagi krisis pemanasan global terus meninggi, mencairnya tubi es di Antartika terus terjadi, bahkan diprediksi hampir terjadi di seluruh belahan bumi, termasuk bumi pertiwi mengalami hujan api. Demikian pernyataan Intergovernmental Panel on Climate Change dalam penelitian krisis iklim dan lingkungan tahun 2020. Hadirin, kini ibu pertiwi kita menangis, putra-putri negeri bersedih hati, duka lara dan nestapa datang silih berganti. Keadaan ini diperparah lagi dengan munculnya sederet musibah alam yang bertubi-tubi. Banjir menimpa negeri, longsor masih terus menjadi berita TV. Bahkan akhir-akhir ini kita digemparkan dengan munculnya istilah virus corona yang meluluh lantarkan seluruh negeri, termasuk bumi pertiwi. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, hadirin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat di tahun 2020 saja terdapat 1.724 bencana melanda negeri yang mengakibatkan 3,7 juta warga harus mengungsi, ratusan miliar merugi, kemiskinan dan kebodohan semakin bertambah tinggi, hingga 12.587 mati menghadap ilahi Rabbi. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi hal tersebut? Sebagai jawabannya, membangun kesadaran untuk mencegah bencana adalah tema yang akan kami uraikan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Li
Allah, pelindung di bawah kekuasaan Allah, dari usikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, telah nampak kerusakan di darat maupun di laut diakibatkan ulah tangan manusia. Oleh karena itu, Allah merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka perbuat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Menurut kajian ilmu balaghah, firman Allah tadi termasuk dalam khabari tentang kerusakan bumi yang diisyaratkan dalam kalimat zaharal fasad, telah nampak kerusakan. Sedangkan yang dimaksud al-fasad adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik itu sedikit maupun banyak. Demikian penafsiran Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Mu'jamul Mufradat Al-Fadhil Quran halaman 636. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam Sufwatut Tafasirnya, beliau mengutip pendapat Imam Al-Baiduri jilid kedua halaman 442. Beliau menafsirkan al-jadbu wa kathratul haraki wal gharaki wa mahaqqal barakat wa kathratul madari bi syu'min ma'asin nas, bahwa penyebab terjadinya kerusakan yaitu timbulnya kelaparan, timbulnya kebakaran, munculnya banjir bandang, lenyapnya berkah, dan menjamurnya berbagai kerusakan yang disebabkan kemaksiatan manusia. Hadirin, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 4 halaman 236 beliau menafsirkan bahwa terjadinya kerusakan fil barri wal bahr, terjadi di daratan dan di lautan. Kerusakan di daratan berupa gempa bumi, banjir bandang, longsor dan pencemaran lingkungan. Sedangkan kerusakan di lautan yaitu rusaknya ekosistem sebagai dampak tumbuhnya kemaksiatan. Hadirin, mengapa kerusakan tersebut bisa terjadi, hadirin? Jawabannya adalah bima kasabat aydin nas, disebabkan ulah tangan manusia. Maksudnya bisababin ma'asin nasi wa dzunubihim di anna salahal ardi was sama'i bitta'ah, bahwa penyebab terjadinya kerusakan yaitu bergelimangnya maksiat dan dosa manusia, karena serasinya alam tergantung pada ketaatan manusia. Demikian penafsiran Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid ke-6 halaman 320 baris ke-10 dari atas. Hadirin, mari sama-sama kita perhatikan di saat manusia berperang, baik perang dunia pertama maupun perang dunia kedua, yang paling besar menjadi korban kerusakan adalah alam, karena masing-masing negara yang berperang berlomba membuat senjata yang mematikan, berupa senjata gas air mata, senjata AK-45, senjata nuklir, hingga senjata biologis yang dapat menghasilkan ekosit yang tidak membunuh manusia, tapi juga menghancurkan alam semesta yang tidak berdosa. Pantaslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ayakunu fi akhir zaman khasfun wa qadfun wa masghun. Akhir zaman nanti
akan menjadikan penenggelaman bumi, hujan batu dan perubahan rupa. Lalu, apakah hal yang harus kita lakukan untuk mencegah bencana tersebut? Sebagai jawabannya, mari sama-sama kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 56. Sadaqallahul Azim. Dan janganlah kamu menjadi perusak di muka bumi ini sesudah Allah memperbaikinya. Tapi berdoa kepadanya dengan penuh pengharapan dan ketakutan. Sungguh rahmat Allah amat dekat pada orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dan Maha Agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, lantunan ayat tersebut merupakan landasan etis teologis dalam pencegahan bencana. Setidaknya ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk kita merusak alam. Allah sebagaimana pada penafsiran Imam Ibnu Abbas dalam Tanwirul Miqbas jilid pertama halaman 168 baris ke-8 beliau menafsirkan, wa la tufsidu fil ardh ay bil ma'asi wad da'wati ila ghairillah, dan janganlah kalian merusak bumi ini dengan kemaksiatan atau mengajak kepada selain Allah. Dengan demikian hadirin, maka haram hukumnya bagi kita, saudara, serta seluruh komponen bangsa untuk berbuat dosa dan menanam benih-benih kemaksiatan yang membuat Allah murka pada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bersumber oleh Abdullah ibnu Abi Hatim secara tekstual, Allah memerintahkan kepada kita, idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu li anfusihim adzabullah. Apabila kalian melihat perzinahan dan riba di suatu negara, maka seolah-olah mereka telah menghalalkan diturunkannya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kedua, senantiasa bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pada perintahnya pada ayat ini, wa ta'uhu khawfan wa tama'a, ay khawfan min azabihi wa tama'an fi rahmatih, dan berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut pada siksanya dan penuh pengharapan pada rahmatnya. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Suffatut Tafasir jilid pertama halaman 451. Dengan demikian hadirin,
syarahan tadi dapat kami ambil kesimpulan bahwa untuk mencegah bencana, setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, untuk seluruh rakyat Indonesia, hendaknya timbul kesadaran untuk memelihara dan memakmurkan alam semesta. Kedua, pada pengelola industri agar lebih berhati-hati, teliti, dan lebih peduli kepada lingkungan hidup. Ketiga, kepada aparatur pemerintah, para penegak hukum, tolong tindak tegas bahkan tumpas para perusak alam sampai ke akar-akarnya. Jika hal tersebut telah kita lakukan, hadirin, Kami yakin alam akan semakin subur, Indonesia semakin makmur, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. sebelum kami tutup syarahan kali ini, izinkanlah kami membawakan sebuah pantun. Akan kedombang rasanya asam sama rasa dengan mangga. Mari kawan lestarikan alam Agar bumi selalu terjaga. Demikian dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.